silakan baca pernyataan sikap. Setelah itu kita kasih ke Pak Bogor untuk DPR. Pernyataan sikap petisi rakyat Papua (PRP), cabut Otsus, tolak pemekaran, dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Pasca pengesahan Undang-Undang Otsus Jilid 2 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua, khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 ayat 3 nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan SK Gubernur Papua Barat nomor 125/72/3 tahun 2010 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Riai, Nabire, dan Puncak Jaya. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Devaji Kibalon mantan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Devaji Kibalon kepada Presiden Jokowi Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Februari hingga Mei 2022 di 26 wilayah untuk menolak pemekaran wilayah otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiai, Paniai, Timika, Fak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yaukimo, Biak, Serui, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi oleh TNI Polri dalam unjuk rasa. Hal ini menimbulkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Jan Mandenas, Denis Kogoya, Paulus Waterpau, Devaji Kibalon, Matius Auto, dan beberapa pejabat politik mencari perhatian Jakarta agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 141 hektar dengan kekayaan permukaan bumi dalam bumi Papua yang melimpah. Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dengan Energi meliris peta potensi minyak dan gas tampak hadir di seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkannya Undang-Undang Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis dipaksakan pembangunan Polres di Dogiai meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan Rimba Biakimo dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal Indonesia. Bisnis minimum keras, judi, prostitusi, dan sembako. 24 Mei 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asli Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat pemekaran dan otsus demi sejumlah rupiah. Mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru meningkatkan kuantitas sekolah milik swasta
begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur dari kepentingan modal dan tanah seluas 45 juta hektar. Pengusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalih guna hak pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia 2022. G20 atau Globe 20 berisi 22 negara di Indonesia, di dunia, yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64 kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan wilayah kekuasaan penanaman modal asing dan eksploitasi. Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki utang pemerintah per Februari 2020 7.014,58 triliun dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasional wilayah yang baru? Kepentingan pemekaran dan otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Berjuang Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain dan tujuannya untuk menjajah, mencuri, mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian untuk meluaskan kepentingan ini, semakin banyak rakyat yang didiskriminasikan dan dibunuh. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosid, ekosida dan pesida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka yang tergabung dalam petisi rakyat Papua (PRP) menyatakan sikap dengan tegas. 1. Cabut Otsus Jilid 2 dan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan Undang-Undang Pemekaran Tanah Papua. 3. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di Papua. 4. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. 5. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 6. Tolak pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Bogian. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yahuk Timur. Elit 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Frederick dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 10. Hentikan kriminalisasi aktivis di Indonesia dan Papua. 11. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi yang tinggi PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota kongres, jurnalis, akademisi internasional, LSM internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, negara-negara Asia, China, IMF, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia. Karena selama 29 tahun telah terbukti gagal membangun Papua dan berdampak pada genosid, etnosida dan genosida terhadap bangsa Papua. 14.
tutup semua perusahaan asing dan di seluruh tanah Papua, Freeport, NG, LNG Tanjung, Mife, dan Blok Wabu. 15. Kami bangsa Papua bersama saudara Haris Azhar dan Fathia hentikan kriminalisasi hukum terhadap intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia. 16. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Perancis, Amerika, dan New Zealand dan Australia. Tolak. 18. Tolak KTT G20 di Indonesia. 19. Hak penentuan nasib sendiri, solusi demokratis bagi rakyat Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tanah penjajah, atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi tercinta kita, West Papua. Saya Pura 3 Juni 2022, Koordum Gerson Tigai Wakorlap yang bertegol penanggung jawab aksi nasional juru bicara petisi rakyat Papua Jeffrey Weta yang tertanda 122 organisasi yang tergabung dalam petisi rakyat Papua. Sekian, terima kasih. Sama ingatkan lagi, kami ingatkan. Jadi bapak-bapak kepolisian, terutama Kapolda Papua, Masih Satu juga termasuk. Ingat bahwa PRP Petisi Rakyat Papua, ia merupakan aliansi, ia merupakan front, ia bukan organisasi bermain, dan tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk terdaftar dalam Sesangpol. Ingat itu. Dia front, dia bukan organisasi bermain yang ada di Papua. Dia ini 120 organisasi, itu banyak isu, perampasan tanah, apalagi penangkapan, banyak sekali isu yang kita bawa dalam petisi rakyat Papua. Artinya apa? PRP bukan milik PB, kita kan tahu, karena setiap hari kan PB dikriminalisasi. Betul nggak kawan? Itu nggak kawan? PRP bukan milik PB. PRP milik rakyat Papua yang sebagai alat persatuan rakyat tertindas di Papua. Jangan sekali-sekali lagi coba-coba untuk kriminalisasi PB, karena petisi Papua itu ada 120 organisasi, 122. Ingat, 122 organisasi, bukan milik satu organisasi. Isu yang kita bawa merupakan analisis dari situasi penindasan di Papua. Yang solusinya apa? Referendum. Apa dari segala macam penindasan referendum? Jawabannya referendum. Jadi ini bukan milik KNPB. Ingat itu. Jangan berupaya mengkriminalisasi PB. Petisi Rakyat Papua 122 organisasi milik rakyat Papua. Saya jelas dong. Jelas dong? Ingat, di aliansi yang tidak seharusnya dan yang tidak diwajibkan untuk terdaftar di Kebangpol sana. Ingat itu. Jangan itu menjadi alasan untuk membatasi ruang aktivitas kami untuk menyampaikan pendapat di Kodum. Papua! 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 Oke, saya akan serahkan aspirasi, tapi ingat, saya kasih catatan untuk kakak orang di DPR. Ingat, satu poin untuk kawan-kawan di DPR. Terhitung dari hari ini, tanggal berapa? Tanggal berapa? 3 Juni. Terhitung dari tanggal 3. Kita akan kembali menuntut kepada pihak yang telah kami sampaikan, terutama khusus DPR, untuk menjawab aspirasi kami. Kami sampaikan dalam 1 bulan ini segera lakukan rapat paripurna, cabut otsus, tolak daerah terluar.
segera lakukan. Dalam 1 bulan ini kita akan kembali untuk masa berat besar dipertanyakan hasil apa. Kita akan turun. Siap tidak? Siap. Sudah? Siap. Itu catatan khusus yang kita sampaikan ke DPR. Dan kita akan datang. Kita akan datang lagi di tanggal yang sama. Itu pertama. Yang kedua, sayangnya DPR MRP tidak hadir sini. Kita minta MRP untuk segera lakukan rapat dengan pendapat. Segera lakukan. Percuma dia tuntut apa? Di jaksa sama di apa? MK. Dia tuntut gugatan hukum. Uji coba di MK sangat kecil semua. Karena apa? Undang-undang Omnibus Law itu saja juga dicoba, tapi negara sedang terus. Jangankan otus karena kepentingan politik luar di Papua tidak akan pernah dijawab. Jadi kalau dia datang, kalau MRP jalan dengan kapasitas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, segera lakukan rapat dengan pendapat, kami akan datang ke Kelati tanggal yang sama. Ucapan untuk MRP. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Ya. Ini buat kita berbunyikan. Kita akan datang di tanggal 32 lagi untuk besok. Untuk hasilnya seperti apa kita akan datang ke DPR untuk hasil. Seperti jelas teman-teman? Jelas? Oke. Kita akan serahkan aspirasi. Kas waktu dulu kan. Gerakan itu baru kasih waktu. Kawan-kawan yang tadi, teman-teman keluarga organisasi atau yang tadi orang itu bagi di depan, kita silakan sama-sama. Kami tak sedian. Teman-teman yang tadi orasi atau perwakilan organisasi itu bisa maju di depan. Kita silakan bersama. Goyang go. Go, pintu pagi dah go. Ini subsidi. Gulung itu. Ini. Ketika maju. Sudah kan? Iya, kata soalan. atas nama seluruh pejuang yang telah mati karena peluru kolonial, atas nama alam rakyat Papua Barat, atas nama tulang belok rakyat Papua Barat, di atas tanah rakyat Papua Barat, tanah air tercinta kita, kami petisi rakyat Papua yang tergabung di dalamnya 122 organisasi menyerahkan aspirasi rakyat kepada DPR provinsi untuk segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 bulan.
wartawan apa minggu dulu. Foto saya, foto biar wajar. Wartawan apa foto saya dulu Kang? Salam-salam baru datang. Ya, teman-teman yang sudah ini bisa kembali dulu. Kasih waktu ke mereka. Kasih waktu. Juga lihatin. Minta kepastian dari teman-teman DPR untuk aspirasi yang kita sampaikan ke beberapa dan tanggapan. Kita kasih waktu untuk apa? Halo, selamat siang. Sore. Kita tetap konsentrasi, fokus. Aspirasi yang serupa juga sebenarnya kami berdua ini sama-sama Kapan itu aduh? menyampaikan Lama sekali. aspirasi yang kali ini disampaikan pasti kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR. Agar mekanisme DPR harapan tadi aspirasi tadi dapat ditegak. Terima kasih. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Wah. Mungkin tidak mengurangi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dewan. Ini kami akan panggil kakak senior. Jadi saya kira buatan aspirasi dari tadi yang sudah dibacakan ada beberapa poin menyangkut proses BOB itu aspirasinya sudah masuk sejak Februari. Kami di Komisi 1 sudah terima dari hampir seluruh tanah Papua dan muatan aspirasi adalah menolak dan aspirasi itu kami sudah serahkan ke Jakarta dan itu sudah ada di sana. Saya kira ini tetap kami akan mendorong dan bawa dan saya kira tidak 50%, tidak 30%, 100% rakyat Papua itu sudah menolak. Dalam konteks ini perlu kami jaga negara ini sudah menjaga kita dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tidak ada yang gunung, tidak ada yang pantai di Papua sini. Tidak ada kau anak sungai, kau anak lembah, kau anak ini, tidak ada. Kita semua satu. Isu itu kita buang ke para elit. Kita generasi ini kita satu. Tolong jaga isu itu. Tolong jaga Papua satu. Tidak ada pecah-pecah kotak-kotak isu ini karena kami kepentingan. Itu kami sangat kalah. Saya harap ini tolong maklum dan mengerti maksud saya. Yang berikut, aspirasi ada beberapa aspirasi sudah masuk dan dari komisi melalui mekanisme kami Komisi 1 sudah menyampaikan resmi kepada pimpinan DPR dan itu juga kami akan serahkan secara resmi. Saya kira boleh kapan saja setelah disampaikan oleh pihak koordinator. Saya kira itu hak. Semua rakyat punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi tanggal 3 bulan depan bisa datang ke
Untuk prosesnya sudah sejauh mana? Di kantor. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jadi kami harap aspirasi tanggal 3 berikut harus kami terima di kantor. Kasih waktu kapol. Aduh. Kalian dengar sendiri dong. Terdengar dong. Kita bertugas hari ini. Sampaikan kepada rakyat Papua yang tidak hadir. Kantor saja nanti. Sampaikan pada rakyat Papua, non Papua yang tidak hadir hari ini, bahwa tanggal 3 kita akan terima hasil dari aksi kami hari ini. Jelas tuh kawan-kawan? Jelas dong? Tapi saya mengingatkan, itu tidak serta-merta, tidak berarti kita mengharap sama pasangan orang ada di sana. Ingat, jangan pernah berharap dengan orang-orang ada di sana. Karena tadi kawan Warto sudah bilang, yang menentukan Papua merdeka atau tidak, rakyat Papua sendiri. Betul dong? Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Referendum! Referendum! Bebaskan Victor! 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 Papua merdeka! Merdeka. Referendum! Yes. Referendum! Yes. Wah. Oke, kawan-kawan, masih semangat kan? Masih semangat? Masih.